Salah satu handphone gaming terbaik yang kita puja akhirnya udah punya generasi yang baru. Ini dia si ROG Phone 7 yang sebenarnya sudah sesuai ekspektasi gua. Kalau misalkan kemarin aja udah rata kanan bagus banget ya, Asus mau ngapain lagi nih di ROG Phone 7-nya? Sulit cuy buat diimprove sebenarnya. Dan memang jelas dari update kali ini sebenarnya lebih cocok disebut refresh aja sih handphonenya. Yang gue sendiri nilainya tuh ya kalau lu udah punya ROG Phone 7, maksud gue yang 6, nggak perlu lah upgrade ke sini dulu. Beli aja dulu si ROG Ally. Dan kalau yang belum punya smartphone gaming, ya baru deh lu beli si ROG Phone 7 ini. Jadi sih ya memang nggak perlu lah kalian gue jelasin fitur komplit si ROG. Gue yakin kalian juga udah familiar sama fitur-fitur yang bikin handphone itu super gaming banget. Apalagi sama fitur cheatnya, ya udah pernah kita mention juga. Jadi itu pun tetap ada di handphone ini. Buat sekarang si ROG Phone 7 memang lagi masanya refresh aja nih. Ningkatin performa dengan chipset terkencangnya Android, yaitu si Snapdragon 8 Gen 2. Dan kalau dibandingkan dengan generasi sebelumnya pun Asus klaim performanya meningkat sebesar 15% dan efisiensi powernya meningkat pula di 15% juga. Jadi terima kasih ya dengan Snapdragon dan juga si ROG nih. Ya hasil dari Antutunya sih udah meningkat ya. Walaupun yang sekarang udah pakai Antutu V10, otomatis angkanya lebih besar juga dibanding yang V9-nya, tapi tetap ada peningkatan performanya. Dari segi Geekbench pun dan juga 3D Mark pun skornya bagus banget. Tapi jangan lupa kita udah tes pula di extreme mode-nya. Jadi ya kalian bisa cek ulang chartnya kalau kalian belum lihat ya. Cuma ya udahlah ya, masa iya ROG Phone keluar spek lambat gitu, kayak nggak mungkin juga. Intinya kan seperti itu kalau bahas ROG. Dari segi desainnya dulu, sekarang semakin kalem. Ornamen gamingnya nggak semakin ramai, kayak dibagi dua sisi, gaming sama modern gitu. Dan mereka sih sebutnya ini two tone color ya, warna doff dan juga transparan. LED-nya juga sekarang garis aja dengan efek depth yang keren sama logo ROG aja. Yang keduanya ini tetap bisa di custom untuk profilnya serta warnanya pun juga bisa. Sama kalau mau pilihan warna mereka juga ada warna hitam, panto black dan juga si putihnya yaitu si storm white. Gue sih suka sih ya main kayak gini, lebih gak heboh gitu stylenya. Kalau dari dimensi ya sebenarnya sama aja, persis sama kayak si ROG Phone 6-nya. Bahkan dari posisi colokan, tombol, air trigger pun sama. Masih ada audio jack pula, posisi chargingnya di tengah juga ada. Ya jadi mungkin yang beda itu paling di colokan air coolernya aja yang sekarang itu ada pin besi, nggak cuma Type C aja kayak si ROG 6. Ya memang fitur air coolernya yang baru sih itu makin gila fiturnya. Bobotnya juga di 239 gram, memang agak berat tapi udah wajar lah untuk smartphone gaming. Malah tadi gue ngiranya bisa lebih berat, tapi sekarang juga udah ada si IP54 pula, jadi lumayan kalau kena cipratan air nggak khawatir banget lah. Ya ini desain udah oke banget ya, facelift tapi buat gue ya yang mending kayak gini aja gitu, lebih santai gitu desainnya, nggak macem-macem. Buat layarnya juga ada sedikit peningkatan ya di bagian tingkat brightness-nya. Sekarang itu udah mencapai di 1500 nits peak-nya. Cuma dari sisi lainnya itu masih mirip, dari ukurannya sama di 6,78 inci, panelnya AMOLED pula, sama-sama pakai Corning Gorilla Glass Victus dan di refresh rate yang sama yaitu 165 Hz punya dengan sampling rate-nya itu di 720 Hz juga. Top lah pokoknya bagian displaynya. Paling nih ya buat lo yang gak tau kenapa bezel atas bawahnya tebel, ya sorry aja nih, di handphone ini udah ada tujuan kenapanya cuy. Pertama buat main game biar gak kena telapak tangan layarnya, biar gak mistouch gitu. Sama buat area speakernya, ya bener-bener juga nih si ROG pula gak macem-macemin untuk speakernya lagi. Speakernya itu udah terbaik buat smartphone saat ini, yaitu stereo front facing yang kualitas itu ajib bener. Lu dengerin lagu volume kencang bener-bener bikin lu nyengir dengarnya, asik banget lah. Ya dia pun dia buatnya pakai direct ya, plus juga bisa diatur settingan speakernya lagi. Ini ya udah flagship lah suaranya ya. Saking seneng itu gua. Ya intinya mah pengalaman lu tuh ya pakai si ROG 7 sama lah kayak pakai ROG 6. Udah sama-sama masih asik gitu, nggak beda, masih bagus. Kalau performa 8 Gen 2 standar, RAM storage spesial warga Indo dapat si 825 GB-nya, yang artinya masih bisa dijual di harga sekitaran 10 juta awal. Padahal pas rilis global itu nggak ada yang mention di 8 GB-nya nih. Untuk OS dia itu punya di Android 13 punya ya, dengan UI si ROG pula. Namun lu bisa stick di Android stock pun juga bisa. Ya kalau ini mah udah oke banget tampilannya, lu punya dua pilihan buat selera lu, dan pengalaman ROG pun ya lu tetap dapetin di handphone ini. Seperti biasa,
ROG bisa pamerin fitur-fiturnya yang ada di handphone ini dengan minigame spesial. Jadi ketika lu nyalain handphone pertama kali abis unboxing, ya bakalan otomatis experience bagusnya nih handphonenya. Jujur ya, itu trik yang bagus banget karena lu bisa mastiin kalau fitur, performa, layar, dan speaker punya Asus ROG Phone 7 itu terbaik. Serius, lu mesti cobain, jangan skip ya bagian ini. Oh ya, juga untuk update softwarenya, dia tuh udah janjiin 2 kali update major dan juga 4 tahun security patch. Jadi sampai Android 15 nih, lumayan. Tapi sih ya sejauh ini ya 8GB juga udah cukup banget kok buat main game mainstream pula. Lihat aja nih performa gamingnya ya. Kita tes semua udah pakai extreme mode-nya. Pertama di Genshin Impact ya. Default settingannya dapat di medium 30 fps, itu dapat rata-rata 30 fps, dan settingan rata kanannya highest 60 itu juga dapat di 60 fps. Kalau penggunaan baterai selama 45 menit game ya, itu cuma memakan baterai sebesar 14%, dan suhunya di bagian belakang itu 40 maksimalnya, dan bagian depannya sayang itu ada di 45 derajat Celcius. Di Genshin Impact ini sebenarnya nggak ngotak. Ini mau adem atau udah keadaan hangat suhunya, ini masih bisa nahan bahkan di 60 fps. Ya harusnya emang gitu sih ya. ROG Phone 6 pun juga bisa dapat adem ayam di 60 fps, nggak ada drop sama sekali waktu gaming. By the way, panasnya kayak sebarin si ROG ini yaitu di bagian layarnya sih, karena di bagian belakang lebih adem cuy. Ekspektasi gue bakalan panas sebadan-badannya ini handphone. Suhunya itu sampai 45 derajat, itu cuma di bagian tengah ataupun SoC-nya aja. Sedangkan di bagian kiri dan kanan si layarnya ini ya selama ngetes ya udah hangat aja, palingan di 41-40 derajat Celcius saja. Nah, karena itu sih menurut gua pemakaian case bawaan itu penting ya, karena bagian samping-samping ini ya cukup panas kerasa gitu. Nah, kalau pakai case tangannya itu jadi adem ayem cuy. Selanjutnya di game Stumble Guys ya. Ini mungkin gamenya para bocil-bocil Winda Basudara ya. Ya bisa main Stumble Guys dapat di 165 fps. Ya walaupun game itu banyak orang dan obstacle pun ini tetap bisa stabil di 165 fps. Dan untuk FPS ini kayaknya gue nggak perlu kasih lagi ya. Itu cuma sekedar info aja. Ya pasti 165 fps lancar. Nah selanjutnya game Mobile Legends, default settingannya dapat di high FPS itu dapat di 60. Ini baterainya saat permainan 41 menit itu cuma makan 12% aja, dan suhu tertinggi itu di bagian depan itu setinggi 42 derajat Celcius. Nah sebenarnya ini agak sayang ya, buat Mobile Legends itu masih ketahan di 60 fps. Padahal ini ROG kayak udah kerja sama gitu sama Mobile Legends. Dan saat lo nyalain handphone pertama kali, karena game yang ada pertama di handphone ini pun juga si Mobile Legends, ternyata ya masih belum bertobat daripada si ROG 6-nya ya, masih stuck di 60 fps. Mungkin karena dia pakai sama ProSyn juga kali, jadi ya nyamain aja gitu biar sama kayak peraturan turnamen. Soalnya kan kalau lagi turnamen ya tiba-tiba pro player ganti mode 120 fps kan kayak jadi lebih gampang gitu, jadi kayak curang gitu. Tapi tetap ya ROG Phone 7 payah bener gitu, nggak bisa di 120 fps kan ya main, coba nggak cuma si pro player doang gitu, sama bocil-bocil juga banyak. Kalau di game CODM default settingan itu di very high dapat FPS di 60. Untuk settingan medium dan ultra MP itu bisa dapat di FPS 120. Untuk penggunaan baterai selama bermain 18 menit cuma makan 5% doang, dan suhunya itu yang terpanas di bagian depan aja yaitu di 39 derajat Celcius. Kalau untuk di game ini sih di handphone ini dapat banget peningkatannya dari ROG sebelumnya. Yang nggak tahu juga sih ROG 6 sekarang udah update apa belum. Sebelumnya itu cuma mentok di 90 fps yang mana itu udah oke banget. Di ROG 7 ini ternyata settingan itu udah 120 bisa kebuka. Bahagialah main CODM dipakai handphone ini, dan karena di settingan ultra frame rate kebuka di grafis yang rendah juga, jadinya ya udah pasti nggak panas. Pakai air trigger pula, ini handphone terbaik buat game ini cuy. Kalau di game PUBG, ini default settingannya dapat HD high, yaitu dapat rata-rata FPS 30, dan settingan di smooth 90 fps itu bisa mentok di 90 fps rata-ratanya. Untuk penggunaan baterai selama 32 menit cuma makan 8% doang, dan suhunya ini terpanas cuma di bagian depan yaitu 38 derajat Celcius. Jadi kalau buat game PUBG biar maksimal langsung sikat ke settingan smooth 90 fps saja. Sama ini handphone terbaik buat main game ini. Udah jelas lah ya kalau performa 8 Gen 2 ya. Cuma smooth PUBG-nya mah udah easy banget lah. Gyro juga udah pasti bisa berbasis hardware pula, dan adem di maksimal suhu 38 derajat Celcius ya. Apalagi ada fitur cheat legal dari si ROG yaitu Scout Mode, beneran enak banget kalau dipakai buat main game Battle Royale. Musuh ngumpet di rumput itu masih kelihatan cuy. Nah, untuk game Wild Rift default settingannya dapat di high 60 fps, itu dapat rata-rata di 60 fps, dan di settingan high 120 fps itu dapat rata-rata di 120 fps. Penggunaan baterai selama 13 menit itu cuma makan baterai selama 4%, dan juga untuk suhunya ini cukup adem, cuma tertingginya di bagian depan yaitu 36 derajat Celcius aja.
Akhirnya ya, setelah sekian lama bisa juga ngerasain 120 fps Wild Rift. Buat settingan FPS yang di atas 60 kayak 90 dan 120, settingan grafis super high nggak kebuka, cuma mentok di high aja. Dan lagi-lagi Wild Rift emang paling game optimal ya, 120 fps itu sama kayak settingan 60-nya yang hampir nggak pernah turun. Jadi ya kalau ditanya pengalaman ranked pakai handphone ini, ya ini sih harusnya udah paling imbal lah handphonenya. Jadi ya buat main game sih ya masih kenceng kan? Ya iyalah sebenarnya. Kalau spek masih nanggung sih ya bukan ROG kayaknya. Kayak aneh aja gitu mereka buat kayak gitu. Kalaupun ada game-game yang menggunakan ray tracing pun sebenarnya ya kalian bisa cobain nanti. Tapi ya nice to have aja lah fiturnya untuk sekarang. Ditambah juga sekarang untuk pendinginannya pula diimprove ya. Udah gunain teknologi rapid cycle vapor chamber. Sekarang itu lebih besar gitu. Terus struktur dalamnya pun dibuat seakan jalur liquidnya itu bisa menyebar panas cepat gitu. Ya memang sih yang tadinya dimention ya, ini suhu sisi belakang tuh panasnya nggak sepanas sisi depannya dan bener merata kalau dipegang. Bukannya jadi dingin loh, tapi hangat mah masih ada kalau main game kencang lama-lama. Tapi setidaknya mereka klaim ini peningkatan efisiensi cycle thermalnya itu bisa meningkat hingga 168 derajat persen maksud gua. Ini gokil sih. Lempengan grafitnya dibentukin lagi ya, yang mana ini bisa ningkatin 10% efisiensi juga. Sebenarnya kalau lu punya budget lebih sih, lu tinggal beli air active coolernya aja biar bisa maksimalin pendinginannya depan belakang si handphonenya, plus bisa unlock mode X Mode Plusnya cuy. Nah sekarang untuk fitur game ya, ini masih ada Air Trigger 6 dan di sektor ini nggak kelihatan ada improve sama si ROG-nya. Cuma memang fungsi itu udah enak banget, fitur kustomisasinya banyak, tapi memang untuk promosiasinya terlalu pinggir sih. Jadi ketekuk gitu kalau lagi main lama-lama ya kayak gampang capek sebenarnya. Kalau haptic feedback dapat peningkatannya juga. Kalau kemarin kan cuma lebih bisa getar tapi irit baterainya. Sekarang ada software untuk remap posisi vibrasinya. Jadi lu bisa atur tombol tertentu punya getaran keras ataupun getaran lembut biar gampang lo inget posisinya cuy. Ada tambahan fitur juga tapi sayang di sini belum ready ya, kayak Xsense sama X-Capture. Mungkin lo tahu pas lihat demo launchnya, fitur cheat terparah yang pernah gue lihat keren banget kalau misalkan bisa di banyak game. Jadi si Xsense ini itu tuh memprogram biar munculin notifikasi game saat event-event tertentu. Gue yakin sini ROG bener-bener mesti deal-dealan parah biar bisa pakai fitur ini ke gamenya. Kayak sekarang aja yang masih tersedia itu bener-bener cuma di negara mana gitu, dan gamenya pun cuma si AOV aja. Sayang sekali guys, semoga aja sih bisa di sini soon ya. Ya, terutama Mobile Legends kalau bisa. Tapi buat kalian yang main gamenya MMORPG, suka grinding item, bisa nih ada background mode dengan makro punya. Jadi tetap jalan di background, tapi dia mencet-mencet terus gitu. Seru sih. Kalau gue sih kalau misalkan masih main game si MMORPG bakal kepake nih fiturnya. Dan ROG pun juga memperkenalkan fitur kustomisasi tema baru juga, namanya Theme Pack Mix and Match gitu. Kayak lo bisa buat sendiri tema handphone lo atau tinggal gunain tema yang udah diberikan sama ROG juga bisa. Dan temanya ini nggak sekedar icon pack sama wallpaper ya, kayak macam-macam sampai call wallpaper pun juga bisa diubah sama si ROG-nya. Terus apa lagi ya? Ya fiturnya sih sebenarnya kurang lebih sama kayak ROG 6 lah. Udah gue bahas komplit juga. Kalau kalian penasaran tinggal cek aja fiturnya lengkap bener. Gue dijelasin di sini ya. Atau kalau lo pengen explore sendiri ya, abis lo beli handphone ini pastiin cek aplikasi Armoury Crate atau si Game Genie-nya. Itu in-game setting ROG punya. Ya harus banget. Lalu untuk segi baterai sama aja, masih di 6000 mAh, dibagi dua karena SoC-nya di tengah. Terus baterainya itu bisa ngecas hingga di 67 watt charging, serta ada bypass charge pula. Kalau dicolok USB kayak kerjanya kayak laptop. Ya jadi nggak ngecas baterainya, mainin si handphonenya aja gitu. Lalu untuk WiFi udah overkill parah, dia ini bisa di Wi-Fi 7 punya, jadi nice to have banget fiturnya. Kalau untuk kamera di bagian belakang kayaknya sama aja kayak si ROG 6 dari sensor utama dan konfigurasi megapiksel juga nggak beda. Paling yang di upgrade itu di bagian depannya aja, jadi 32 megapiksel punya. Ya walaupun ini bukan concern utamanya yang harus bagus di handphone ini, ya mari kita lihat aja dulu hasilnya kayak gimana. Tapi hasilnya udah lumayan lah, udah oke kok. Standarnya udah dapat, detailnya juga, warnanya nggak di boost yang aneh-aneh, apalagi dynamic range sih udah cukup banget. Terus juga buat ultrawide-nya juga udah cukup, walaupun gue kurang suka di bagian pinggir-pinggirnya terlalu ke stretch ya jadinya. Ya jadi detailnya itu agak rusak nih. Tapi kalau dari segi warna udah cukup sama kayak standarnya. Kalau untuk mode malam ya not the best ya, tapi masih bisa ngasih detail untuk objek yang kena cahayanya dengan baik kok. Masih bagus lah untuk bentukan handphone kayak gini. Dan untuk mode portraitnya udah oke juga, potongan objeknya udah rapi, paling rambut masih agak bocor aja sih blur-blurnya, tapi oke lah blurnya. Secara overall gitu ya, masih dapat. Untuk video dia juga bisa sampai di 8K 24 fps, 4K 60 fps, dan tentunya Full HD 60 fps. Hasilnya sih ya kalau pakai 8K sendiri ya gue kurang rekomen lah ya. Ya tiap handphone yang bisa
bisa 8K ya buat apa juga. Tapi fiturnya ya nice to have aja. Lalu untuk 4K mungkin agak kurangnya di sini masih ada guncangan, dan stabilizernya pun belum nggak bisa ngabisin getaran di videonya juga. Yuk, ini adalah kamera depan dari ROG Phone 7 di Full HD 30 fps. Gue nyoba-nyoba di kebun-kebun belakangnya. Pertama isunya ya nggak ada sih untuk kamera ini, ya udah standaran aja kamera depan pada umumnya gitu. Emang tidak terasa seperti flagship, cuma mic-nya bagus banget sih. Ya kalian bisa dengar sendiri kan. Apalagi ya, by the way kalau nge-vlog gitu pakai HP ini yang berasa adalah tangan ya, karena ternyata lumayan berat lama-lama gitu. By the way di sini bisa 60 fps. Gua kasih lihat aja 60 fps tuh bisa cuman di HD. Nah ini di HD ya 60 fps, cuman ya pasti gambarnya tidak sebagus Full HD dong gitu resolusi. Tapi ya tinggal kalian pilih aja mau yang benar-benar smooth atau kualitasnya lumayan gitu. Tapi sih kalau gue sih saranin Full HD 30 fps aja sih. Dah itu aja sih, gak usah banyak ngomong. Kalau soal kamera ROG Phone 7, main game aja yang banyak. Luar biasa ROG Phone 7, let's go. Kesimpulan buat kameranya sih ya ini nggak mengecewakan sebenarnya. Udah cukup oke walaupun flagship. Namun ya kategorinya memang bukan ngefokusin di bagian kamera cuy. Jadi bukan deal breaker. Malah kalau bisa setarin flagship lainnya sih itu bonus yang parah banget. Mungkin bisa nih si ROG simpan buat di next gen-nya kali ya. Jadi simpulan buat handphone ini sebenarnya simple aja, ya beli aja, bagus. Dan permasalahan di ROG Phone 6 pun sejauh ini nggak banyak. Ya bukan berarti bebas dari masalah, pasti emang ada satu aja yang sial gitu kan. Ditambah memang Snapdragon sekarang udah semakin stabil buat dijinakin sama brand handphonenya. Gua rasa ROG pun berhasil buat si peluncuran ROG Phone 7 ini. Memang nggak banyak yang ditawarkan untuk fitur-fitur baru di handphonenya, lebih ke peningkatan performa aja sama optimalisasi yang dirasa kurang pada ROG Phone 7 aja. Bukan Phone 7, Phone 6 ya. Dan menurut gue sih ya itu bukan masalah. Ya mungkin di masa ini ROG itu ngerem sebentar. Jadi jangan asal ngegas dulu karena masih banyak nih smartphone gaming yang belum catch up sama si ROG. Jadi ya nanti gasnya di tahun depan mungkin. Ditambah sekarang kan ya mereka launching si ROG Ally kan. Jadi bagi-bagi kue lah. Sekarang kan waktunya Ally yang bersinar kayak era gaming PC dibentuk konsol bentuk bukan konsol, handheld ya. Ya sayang sih gue nggak main game PC banget, jadi gue nggak mau review produknya. Ya hype sih hype, tapi kalau gue nggak bisa nyamain informasi ya yang benar ya ke kalian gimana juga. Jadi jangan minta request lagi ke kita. Bahkan banyak nih yang nanya kapan kita bahas si ROG Ally. Hal yang perlu diperhatiin buat lu minang si handphone ini sih ya sebenarnya nggak banyak. Lu pengen dapetin experience bermain game yang nggak lu bisa dapat di smartphone lain, ini sih salah satu yang tersedia daripada smartphone gaming lainnya yang nggak resmi tentunya ya. Performanya ajib, latest 8 Gen 2, RAM 8GB, LPDDR5, 256GB UFS 4 juga udah teknologi terbaru semua. Serta konsistensi ROG untuk di segmen gamingnya pun udah cukup konsisten karena lu bisa lihat dari aplikasi Armoury Crate-nya, rekomendasi game-game udah mulai bertambah, apalagi nih buat lu para ya gamer-gamer MiHoYo, udah 3 tuh berjejar barisan atas Honkai Impact, Honkai Star Rail, sama Genshin Impact. Bener kan ya? Ya artinya tuh udah dioptimalin untuk bermain di handphone ini. Plus kalau lo mau explore pun ada beberapa game yang udah dibuatin makronya sama settingan si air triggernya. Jadi mungkin lo bisa cek satu persatu game yang kalian suka, mungkin ada aja udah ROG buatin buat kalian. Dan memang satu-satunya pula handphone yang punya fitur gaming sebanyak ini sih ya. Dari yang kepake banget sampai gimmick banget pun juga ada. Kalau gue sih yang penting settingan profile tiap gamenya itu ada. Jadi bisa pas buat performa yang kayak gimana, settingan R3 kayak gimana. Lainnya pun ya bakalan nggak mungkin sama gitu. Biar optimalin performanya kayak game ringan yang ngapain pakai X mode kan, nggak penting jadinya. Aksesoris pun walaupun nggak ada yang baru, tapi lu juga bisa pakai yang seri yang lama. Karena dari desainnya pun nggak beda, dari mountingnya pun jadi nggak perlu dipusingin ya. Tapi ya terpenting kalau punya budget lebih, mending ambil air coolernya. Itu ya karena menawarkan fitur yang menarik banget. Sampai speaker pun juga ada, aneh banget tuh ya. Ya gimana ya, ya masih sama lah pandangan gue tentang si handphone ini kayak generasi sebelumnya. Kalau lo pengen handphone gaming bisa max out settingan refresh rate tinggi, ambil ROG, aman. Cuma kayak tadi gue bilang,
Kalau lu udah punya ROG 6, mending beli ROG Ally atau tunggu generasi barunya. Kalau ini handphone gaming pertama lu, ya baru deh lu beli si ROG Phone 7. Untungnya juga Asus itu baik hati cuy, kasih harga yang gak beda jauh atau bahkan sama kayak si ROG Phone 6. Starting awalnya untuk si ROG Phone 7 itu yang 825 6GB itu di 10.999.000. Terus untuk varian 12 256GB nya itu di 14.999.000. Dan yang Ultimate itu harganya sama, yaitu di 18 juta di 999.000. Yang naik itu cuma di varian 12 256GB aja, dan itu pun masih di harga yang wajar. Tapi sekali lagi sih ya, ini diem-diem aja nih. Kalau gue sih rekomendasiin ke kalian yang paling worth it itu paling bawah 8GB itu ya udahlah nggak apa-apa, beli itu aja. Masih oke banget itu. Cuma gitu deh, tetap balik sama kantong dompet kalian masing-masing ya. Gua nggak bakal maksa ya. Tapi ya gue mau tahu dong, di sini nih udah ada yang punya si ROG Phone 6 nggak nih? Terus ada yang mau nggak sama si ROG Phone 7 juga? Komen dong di bawah ya kalau kalian tertarik ataupun kalian mau nanya sesuatu. Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari ROG Phone 7. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh handphone gaming baru yang flagship. Dan jangan lupa juga kasih pendapat dari kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang semua linknya di deskripsi. Dan terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.